Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Selamat bertemu kembali dalam belajar kimia bersama. Kali ini kita akan belajar tentang model dan teori atom. Mari kita mulai belajar perkembangan model atom. Dimulai dari model atom menurut Dalton. Yang pertama, menurut Dalton, bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. 2. Bahwa atom dari unsur yang sama mempunyai sifat yang sama, dan atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda pula. Teori yang ketiga, menurut Dalton, bahwa atom bergabung membentuk molekul. Ada molekul unsur dari gabungan atom-atom yang sama, dan ada molekul senyawa gabungan dari atom-atom yang berbeda jenis. Teori yang keempat, bahwa reaksi kimia terjadi karena penataan ulang atom-atom dalam suatu molekul. Karena ukuran atom yang sangat kecil, maka sampai saat ini belum ada alat bantu yang dapat digunakan bagaimana keadaan atom yang sebenarnya. Kemudian penggambaran model atom didasarkan pada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh atom melalui berbagai eksperimen, misalnya percobaan sinar katoda. Silakan diperhatikan partikel penyusun atom berikut ini. Ada 3 partikel penyusun atom. Ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Elektron diketahui dari percobaan sinar katoda bahwa muatannya dapat dilihat yaitu sama dengan negatif 1,67 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian untuk masanya ya, negatif itu artinya bahwa muatan elektron adalah negatif. Kemudian masanya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram. Kalau dibuat SMA sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 SMA. Satuan massa atom. Proton. Dapat diperhatikan ya bahwa muatan protonnya adalah sekian. Dan masanya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 24 gram atau sama dengan 1 SMA. Sedangkan untuk neutron diketahui dari percobaan Gatwick dengan penembakan sinar alfa pada parafin, maka muatan neutron sama dengan 0. Massa sama dengan 1 SMA. Selanjutnya, untuk menuliskan lambang atom atau tanda atom, silakan diperhatikan tayangan berikut. Ya, tanda atom, misalnya kita umpamakan atom X, maka ditulis dengan huruf X besar ya, huruf balok X, dengan ada kode A di atas dan ada nomor yang ada di bawah yang dilambangkan dengan Z. A itu artinya nomor massa, yang ditulis di atas ini adalah nomor massa. Sedangkan dengan kode Z yang ditulis di bawah ini menunjukkan nomor atom. Sedangkan X-nya menunjukkan lambang unsur atau tanda dari unsur tersebut. Apa itu nomor atom? Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan menjadi ciri khas atom suatu unsur. Artinya, atom dari unsur yang sama akan mempunyai jumlah proton sama atau bernomor atom sama. Sedangkan untuk nomor massa menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron dalam suatu atom. Massa elektron sangat kecil dibanding massa proton dan massa neutron. Maka, massa atom hanya dihitung dari massa proton dan neutron.
sedangkan massa elektron diabaikan. Sebagai contoh, atom litium. Litium dituliskan dengan huruf Li. Huruf depan tulis dengan huruf balok disusul dengan huruf kecil Li 37. Angka 3 ada di bawah menunjukkan nomor atom, dan angka 7 yang ditulis di atas menunjukkan nomor massa. Nomor atom menunjukkan jumlah proton. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom netral dikatakan netral karena tidak ada muatannya, baik muatan positif maupun muatan negatif. Perhatikan, Li ditulis tanpa muatan positif maupun negatif. Itu artinya atom netral. Saya ulangi, Li dengan angka 3 artinya memiliki nomor atom 3. Angka 7 yang ditulis di atas menunjukkan nomor massa atau massa atom sama dengan 7. Jumlah proton sama dengan 3 karena nomor atom juga menunjukkan jumlah proton. Jumlah elektronnya juga sama dengan 3. Lalu berapakah jumlah neutronnya? Jumlah neutronnya merupakan selisih antara nomor yang ada di atas maupun nomor yang ada di bawah, yaitu nomor massa dikurangi nomor atom sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Berikutnya adalah gambaran atom menurut Thomson. Menurut Thomson, bahwa atom merupakan bola pecal. Bola pecal itu bola yang padat, yang bermuatan positif, dan elektron yang bermuatan negatif yang tersebar secara merata pada bagian bola pecal tersebut. Atom menurut Thomson ini menjadi dasar pemikiran Rutherford. Oleh Rutherford, benarkah atom itu merupakan bola pecal yang bermuatan positif? Kemudian, bila memang benar, maka jika atom itu ditembakkan dengan partikel yang bermuatan positif, dalam hal ini contohnya adalah partikel alfa, maka partikel tersebut akan membelok atau mental ya, karena sama-sama positif. Lalu bagaimana membuktikannya? Maka Rutherford mengadakan percobaan hamburan sinar alfa yang dikenakan kepada lapisan tipis emas, seperti yang bisa kalian lihat pada animasi berikut ini. Ya, ini adalah percobaan Rutherford. Sinar alfa yang ditembakkan dikenakan kepada lempeng emas yang sangat tipis. Maka di sini akan terlihat ada partikel yang dibelokkan. Ya, ada partikel yang dibelokkan dan ada partikel yang diteruskan. Percobaannya, maka Rutherford menyimpulkan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron dari jarak yang cukup jauh dari inti. Kemudian massa atom terpusat pada inti. Ini adalah inti atom yang bermuatan positif. Kemudian ada elektron yang bergerak mengelilingi inti pada jarak yang cukup jauh dari inti. Ini adalah jarak dari inti atom. Nah, elektron ini terus bergerak mengelilingi inti, terus dan terus bergerak. Ya, bagaimana kemungkinannya? Maka makin lama elektron ini akan mendekati inti, ya, akan jatuh ke inti.
Dan inilah yang menjadi kelemahan model dari atom Rutherford. Nah, kelemahan dari atom Rutherford ini ya, kelemahan dari model atom Rutherford ini menjadi dasar pemikiran dari Niels Bohr. Untuk mengembangkan model atom dari Rutherford ini, maka Niels Bohr melakukan percobaan, yaitu dengan menggunakan spektrum cahaya dari berbagai unsur logam. Jadi, hasil eksperimen dari Niels Bohr ini menunjukkan bahwa spektrum yang dihasilkan berbagai unsur logam yang dipanasi ternyata hanya satu warna, ya. Memberikan kesimpulan bahwa selama elektron mengelilingi inti, ternyata tidak terjadi perubahan energi. Yang kedua, bahwa lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Jadi semakin besar tingkat energinya, maka akan semakin jauh dari inti atom. Model atom Niels Bohr dapat dijabarkan pertama, bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Kedua, elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu. Nah, lintasan-lintasan ini nanti yang disebut dengan tingkat energi atau kulit elektron. Semakin jauh lintasan elektron dari inti atom, maka energinya atau tingkat energi dari elektron tersebut semakin besar. Untuk lintasan-lintasan atom atau kulit-kulit atom ini dapat kita lihat mulai dari kulit K, L, M, N. Ini adalah lintasan-lintasan atom atau kulit-kulit atom, lintasan atau kulit atom. Ya, ini dimulai dari kulit K, kulit pertama, kemudian kulit L, kulit M, dan kulit N. Atau dikatakan kulit K adalah kulit pertama, kulit nomor 1, kulit berikutnya adalah L, ya, L, M, N, urut abjadnya. L-nya kulit kedua, kemudian M-nya kulit ketiga, dan N-nya kulit keempat. Nah, demikian kalau kita gambarkan, kalau kita bayangkan model atom dari Niels Bohr. Sehingga untuk pengisian elektron-elektron ke dalam kulit nanti yang terkenal dengan istilah dari konfigurasi elektron. Elektron maksimum yang mengisi tiap-tiap kulit itu dirumuskan dengan 2n pangkat 2. Artinya, jika kulit pertama, kulit K, maka maksimum jumlah elektron yang mengisi adalah 2, ya, di sini. Karena kulit pertama, maka n-nya ini 1. 1 dipangkat 2 sama dengan 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Nah, demikian juga misalnya kulit kedua atau kulit L, ya, kulit kedua, n-nya sama dengan 2. Maka berapakah elektron maksimumnya? Maka kita hitung dulu. 2 dipangkat 2 dikalikan dengan 2. Karena dasar rumusnya adalah 2n pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 kalikan 2 sama dengan 8. Demikian cara menghitungnya, ya. Sehingga kulit pertama berisi maksimum 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 18 elektron, dan seterusnya. Konfigurasi elektron ini merupakan susunan elektron-elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Sebagai contoh, kita akan menentukan konfigurasi elektron dari atom C. Ya, di sini C ini mempunyai nomor atom 6. Artinya bahwa nomor atom 6 ini menunjukkan bahwa C ini mempunyai jumlah elektron 6. Kita akan mengisikan ke dalam kulit-kulitnya, ya. Jadi elektron 6 ini kita isikan
mulai dari kulit K, kemudian L, dan seterusnya. Maksimum tadi patokannya bahwa maksimum kulit pertama hanya boleh berisi 2 elektron. Kita isikan 2 di kulit K. Masih ada 4 sisanya kita isikan ke kulit berikutnya. Ya, ini 4. Sehingga ya 2 dan 4 sudah ada 6. Kalau di sini 6 elektron, maka yang diisikan di sini total semuanya harus ada 6. Kita lihat lagi Na. Ya. Kita lihat lagi Na11. Na11. Maka kita mulai dari kulit yang pertama. Maksimal berisi 2 elektron. Ini kulit K ya. Lanjut yaitu kulit L. Maksimum kulit L berisi berapa? 8. Baru berapa? Baru 10, masih sisa 1. Masuk ke kulit berikutnya. Ya, ini 2, 8, 1. Ya. Contoh lagi yaitu bagaimana dengan atom Ca yang berisi 20 elektron ya, punya nomor atom 20. Artinya punya elektron 20. Kulit pertama berisi 2 elektron, lalu 8. Kulit kedua baru 10. Berikutnya sisa 10. Aturannya, kulit ketiga itu maksimum berisi berapa? 18 ya. Kalau 10 itu kan masuk semua. Masuk. Tetapi dalam pengisian ini kulit terluarnya ya, elektron yang mengisi kulit terluar itu maksimal hanya boleh 8. Sehingga 10 tadi kita pecah menjadi 8, kemudian 2. Nah, ini angka 2 terakhir. Jadi 2, 8, 2, 8, 8, 2. Demikian cara menuliskan konfigurasi elektron dari suatu atom. Paham ya?